وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Baik, sekarang kita baca pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Apakah masih bisa dikatakan i'tikaf jika pada pagi pulang untuk menyiapkan makan sahur anak-anak dan kembali lagi ke masjid? Insya Allah ini bisa termasuk i'tikaf karena ada hajat dan kewajiban yang harus dia lakukan. Insya Allah. Karena dia harus mempersiapkan makanan untuk anak-anak di rumah. Jadi ummahat yang i'tikaf, ya, misalnya dia i'tikaf 10 hari terakhir full misalnya, tapi dia jam 3 harus ke rumah untuk memberi makan anak-anak. Maka dan setelah ngasih makan, maka dia balik ke masjid. Maka wallahu alam ini sah i'tikafnya karena dia ada kebutuhan yang urgent dan memang hanya dia atau harus dia yang melakukannya. Maka ini wallahu alam diperbolehkan. Dan tetap tidak batal i'tikafnya. Namun dia tidak berlama-lama, sebutuhnya aja dia untuk mempersiapkan makanan atau dia berikan dia beli secara simpel, dia beli. Itu lebih afdol biar cepat, ya. Jadi akan ada pembahasan bahwasanya orang i'tikaf itu boleh berjual beli dengan keluar, dan itu jual beli yang memang ada hajat untuk itu. Itu boleh. Tapi jual beli yang ada hajat, ya. Bukan emang dia penjual, bukan dia dagang, bukan. Ya, jadi kalau i'tikaf itu jauhi perdagangan. Misalnya dia pedagang, rutin dagang. Ada konsumen nih. Udah keluar dulu terus chatting sama konsumen. Enggak. Ini bukan kebutuhan dia, maka enggak boleh seperti itu. Ya, tapi kalau emang untuk kebutuhan, misalnya dia mau beli makanan karena enggak disediain makanan di masjid, ya, atau dia membelikan buat anak-anaknya di rumah, maka ini boleh. Tapi di luar masjid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau bertanya, kan syaitan dibelenggu ketika Ramadan. Kenapa masih banyak kejahatan yang terjadi? Bagaimana hakikat dibelenggunya syaitan tersebut? Hadis Nabi SAW ada beberapa redaksi tentang ini, namun ada redaksi yang dikhususkan, yaitu wa yusfadu maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang pembangkang, versi yang bebalnya. Adapun setan kroco atau kelas ekonomi patas, itu semua itu masih ada gitu, maksudnya, tapi kekuatan mereka tetap kecil gitu loh. Nah, adapun kejahatan yang terjadi itu lebih diserahkan ke manusianya. Setan tetap lemah. Mungkin dia nggak puasa, makanya setannya bisa aja menggoda dia. Mungkin nggak puasa orang yang jahat ini, mungkin lagi nggak puasa, atau kalaupun puasa itu nggak sampai hakikat puasa, maka setannya masih aja mengelabuhi dia. Ini dikembalikan kepada manusia kalau yang ini mah jahat. Ya, nggak ada orang tuh selama di luar Ramadan dia soleh, tapi pas Ramadan dia bejat, itu nggak ada. Yang ada adalah kalau dia masih begitu di bulan Ramadan, itu menunjukkan emang dia biasa seperti itu. Jadi emang dianya yang disalahin. Ya, setan juga salah, cuman kan setan nggak seberapa, karena kekuatannya itu dibatasin ketika orang lagi puasa atau di bulan Ramadan. Terus gimana kalau di Las Vegas, di Texas masih pada judi pada bulan Ramadan? Mana mereka mikir itu bulan Ramadan? Orang lagi main judi di Texas, di mana sih? Judi yang paling ini di mana sih Amerika? Las Vegas, di Hong Kong. Lagi pada judi gitu, terus ada banner ittaqillah ini lagi Ramadan, nggak ada. Mana mereka? Karena udah jadi setan semua. Bahkan setan aslinya give up. Saya nggak bisa, saya nggak punya uang, kata setan aslinya. Tapi kalau manusianya udah jadi setan semua itu. Ya emang udah setan itu.
Dan setan manusia nggak dibelenggu pada Ramadan. Yang dibelenggu setan dari kalangan jin, dan itu pun yang marodahnya, yaitu yang versi sangat pembangkang, gitu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila kita ingin i'tikaf tapi paginya kita harus kerja? Berarti i'tikaf parsial seperti tadi, yang nomor 2 atau mungkin nomor 3, gitu. Nggak bisa i'tikaf full, ya khalas. Karena dia ada kewajiban kontrak kerja. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu harus sesuai dengan syarat yang mereka tanda tangani, yang harus mereka tunaikan. Maka wajib dia kerja. Nggak boleh gara-gara i'tikaf kemudian dia mangkir kerja, kecuali dia diizinkan untuk cuti. Kalau nggak diizinkan, ya wajib kerja, dan wajib maksimal totalitas dalam kerja sesuai SOP. Jangan karena alasan i'tikaf kemudian pas kerja malas-malesan. Tuh banyak sekarang kayak gitu tuh. Orang mutaffifun tuh kalau alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau misalnya dia pengen haknya dia itu harus ditunaikan. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau hak orang lain enggak ditunaikan. Banyak pekerja sekarang kayak gitu tuh. Enggak ada ketakwaan. Mentang-mentang Ramadan dilemes-lemesin gitu kan. Padahal main game, dilemes-lemesin. Ya. Padahal udah dikerucutkan jam kerjanya, pulang jam 3 loh, Masya Allah. Atau jam 4, biasanya kan jam 5, pulang jam 3. Jadi udah diinin. Tapi kinerjanya tuh dilemes-lemesin, mager, dengan alasan lagi puasa, nggak bisa ini. Mukanya melas gitu kan. Lagi puasa gitu, males-malesan. Tapi giliran THR nuntut balik, harus THR harus. Nah ini mutaffifun, ini orang seperti ini. Ini dosa seperti dosa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan i'tikaf tidak full 10 hari? Misalnya i'tikaf pada malam ganjil, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau tadi yang 3 klasifikasi itu, kalau antum sudah hafal, sudah paham, insyaallah permasalahan ini fix. Ya, gampang kan tadi? Paham kan yang tadi 3 itu? Tinggal pilih, tapi pahalanya sesuai dengan porsi masing-masing. Iya. Nah, kalau seseorang memang ada kewajiban kerja dan misalnya dia hanya bisa parsial, tapi kalau misal dia azam, seandainya saya itu nggak kerja seperti ini, saya bakal 10 hari full. Kalau dia jujur, Allah Ta'ala akan mencatatkan buat dia full. Allah tahu niatan dia. Iya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz, mana yang lebih utama bagi wanita, i'tikaf di masjid atau ibadah di rumah? Tetap disyariatkan dia i'tikaf di masjid kalau pengen. Tapi ketika dia ibadah di rumah, yang mana itu ada kewajiban rumah yang lebih afdol, maka cukup di rumah mungkin lebih afdol. Ada siapa? Kok saya dengar suara manusia selain saya? Berhenti suaranya. Nah, jadi dia silakan i'tikaf di masjid. Mungkin lebih afdal buat dia karena ini mengambil momentum 10 hari terakhir atau semisalnya. Namun kalau dia ada kewajiban di rumah, itu lebih afdal dia di rumah. Apakah dinilai dapat pahala i'tikaf jika sempat ingin i'tikaf tapi tidak kesampaian? Insyaallah kalau dia jujur dan dia terbiasa i'tikaf, dia jujur dan enggak kesampaian, maka Allah Ta'ala mencatatkan untuknya sesuai dengan yang dia niatkan, insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana i'tikaf yang biasa di masjid disediakan ruangan khusus untuk yang i'tikaf? Dia keluar masjid menuju ruangan itu, kadang tidur di ruangan itu. Apakah membatalkan niatan i'tikaf? Seperti apa itu? Ruangan khusus kalau masih di masjid maka enggak apa-apa. Disebut dia keluar masjid menuju ruangan itu, emang gimana ya? Oh gitu ya. Apakah itu bagian dari masjid? Kalau masih nyambung nggak masalah. Lantai masih nyambung, ya nggak masalah kalau itu. Ya, kayak nggak apa-apa. Kalau emang itu masih nyambung dengan masjid nggak apa-apa. Tapi kalau itu bukan ruangan masjid, misal, ya bukan di sini ya. Ada kemarin di Masjid As-Sunnah Cinere ya, Anda sempat memberitahu karena di Ramadan kemarin ketika Anda ngelihat di parkiran, bukan parkiran sih sebenarnya, dia halaman masjid nggak pakai lantai nggak, dan ketika pada i'tikaf di 10 hari terakhir itu ada tenda-tenda di situ ya, tenda-tenda di halaman masjid, dibuat tenda untuk yang mungkin mau tidur, mu'takif, orang i'tikaf tapi mau tidur di tenda itu, jangan di dalam masjid dengan alasan iler atau semisalnya. Maka
Ya ketika Anda di situ Anda nggak langsung mengingkari karena itu sudah kadung terjadi gitu kan. Maka kemarin baru Anda beritahu bahwa itu bukan bagian dari masjid untuk i'tikaf. Itu halaman masjid. Ya, buktinya antum nggak dibuat sholat berjamaah di situ kecuali Jumatan karena darurat. Maka itu bukan i'tikaf. Bukan i'tikaf. Sekarang misalnya jalanan yang ada nih di sini nih akan ada lantai, di sininya di antara lantai sama tanaman-tanaman itu kan ada tanah kan ya. Nah, itu kan bukan masjid, ya enggak? Hatta walaupun itu diwakafkan untuk jalan masjid, itu bukan masjid. Enggak sehukum antum sholat tahiyatul masjid di situ enggak bisa lah. Ya enggak? Enggak bisa. Ya, maka itu di luar masjid. Ya, kalau misalnya ada ruangan terpisah dari aula masjid ini, terpisah, ruangannya terpisah, bukan nyambung seperti ini, terpisah. Maka itu bukan hukumnya hukum masjid kecuali kalau nyambung dengan lantai masjid. Dengan lantai halaman masjid nyambung ke ruangan ini, maka ini juga bisa. Ini bisa nggak apa-apa. Ini bagian dari masjid karena nyambung dengan masjid. Adapun kalau terpisah, lantainya udah beda, dipisahin dengan tembok atau dipisahin dengan halaman atau dipisahin dengan bata atau apa, maka ini bukan bagian dari masjid sehukum masjid walaupun wakafan juga. Begitu. Ya. Atau kelas misalnya, ya kelas dan itu terpisah dari masjid itu nggak bisa. Ada beberapa masjid sekaligus sekolah ya nggak? Ada masjid halaman tapi ada sekolah kelas-kelasnya di halaman-halaman itu. Ini kelas ini bukan masjid karena nggak nyambung dengan masjid. Ya begitu ya. Tapi kalau memang ya nyambung maka itu masih masjid. Bismillah. Apabila kita i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, terus di hari kesekian kita safar. Ya. Di hari kesekian, jadi di hari kesekian kita safar. Kita safar mudik, apakah batal i'tikaf kita? Iya batal lah namanya safar mudik. Come on man, aduh antum gimana ini pertanyaan kok? Ya Allah, tapi nggak apa-apa lah, masih bagus dia nanya. Jadi i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan ya. Terus di hari sekian kita safar mudik, batal nggak? Ini pertanyaan sih memang betul, tapi ayolah. Ya. Kecuali kalau antum mimpi ya, masih di tempat i'tikaf, antum mimpi safar itu oke, masih i'tikaf. Tapi atau antum safar mudik kan ke terminal dulu bro. Antum kan ke terminal, anda naik bis, ya kan, Agramas. Antum bawa masjid gitu, bawa masjid kemudian enggak kan? Ya iyalah antum batal i'tikafnya. Antum mesen tiket dulu, jual beli aqua, ngebatalin puasa, ngobrol sama orang, terus dengerin dangdut yang disodorkan oleh driver bisnya. Itu i'tikaf macam apa? Antum sudah selesai i'tikaf batal antum. Tapi ketika antum sampai ke rumah orang tua, ke kampung, antum bisa i'tikaf ulang. Niatan i'tikaf lagi ke masjid di kampung itu. Yang tadi Anda sebutkan, baik masjid ranting cabang musala atau di masjid jami'nya gitu. Iya, tapi lebih afdal di masjid jami'nya sekalian karena enggak perlu lagi sholat jamaah di situ semua gitu kan. Begitu. Jika kita niat i'tikaf atau perempuan, perempuan ini nanya nih. Iya. Jika kita niat itu perempuan pada malam hari saja di masjid, tapi pada pagi harinya pulang ke rumah untuk menunaikan kewajiban lain sebagai ibu rumah tangga, apakah batal i'tikaf? Iya tadi pokoknya ini kayak pertanyaan sebelum saya jelaskan yang soal 3 itu ya. Jadi insyaallah tadi paham yang 3 itu. Jadi tetap sah i'tikafnya namun dia tidak sempurna. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat i'tikaf keluar sebentar ke mobil untuk ambil barang penting di halaman masjid, batalkah i'tikafnya? Dan jika batal apakah bisa masuk masjid lagi dan niat kembali i'tikaf? Kalau dia keluar ke mobil untuk ambil barang penting misalnya Al-Quran atau mungkin kasur atau mungkin selimut atau apalah untuk menunjang i'tikafnya karena kebutuhan, maka ini boleh. Dia boleh, tapi cuma ambil barang doang, ya kan? Nah, dan jika enggak batal, i'tikafnya enggak batal. Dan jika batal apakah bisa masuk masjid lagi? Ya tanya DKM, Pak, saya boleh masuk? boleh masuk, insyaallah boleh. Kalau misalnya enggak boleh, ngomong ke Ana, nanti Ana bilang ke orangnya. Ya, jadi dia nggak perlu niatan baru, karena dia ada kebutuhan untuk dia ambil, maka nggak masalah. Ya. As'al Ustaz yang terhormat, apa beda masjid dengan musalla menurut bahasa dan menurut syariat? Ini sudah saya bedakan tadi.
Ya, masjid secara syar'i yang memang dia bentuknya masjid. Masjid secara syar'i itu pun ada tiga macam, ada tiga makna. Kata Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Al masajid lillah. Tafsiran para ulama terhadap al masajid di surat Al-Jin ini itu ada tiga macam. Makna masjid pertama yaitu bumi seluruhnya. Bumi seluruhnya masjid kecuali kuburan dan tempat-tempat najis, tempat buang kotoran, itu bukan masjid. Maknanya adalah makanus sujud. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu tahura wa masjidah. Kata Nabi SAW, bumi ini, tanah bumi ini dijadikan suci menyucikan dan tempat sujud seluruhnya. Siapapun di antara kalian yang mendapatkan waktu solat, dimanapun kalian solat di bumi ini, maka sah solatnya. Maka solatlah, sah solatnya. Berarti makna pertama masjid adalah bumi ini semuanya nih. Dimanapun, di kebun, di ladang, nggak ada masjid yang bangunan, maka antum solat di ladang, maka itu masjid secara syar'i ataupun dalam makna yang luas. Kemudian masjid makna kedua yaitu adalah adalah tulang-tulang atau bagian-bagian yang kita sujud dengannya. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'i a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, yaitu di ini dahi, tulang ini 1, kemudian tangan ini 2, 3 ya, 3, kemudian lutut 4, 5 dan jemari kaki 6, 7. Maka ini semua masjid. Ini masjid. Maksudnya apa masjid sini? Yaitu alat sujud. Jadi masjid makna kedua alat sujud. 7 anggota tubuh itu, 7 tulang itu. Nah, masjid makna ketiga adalah tempat yang muhayya lis shalah, tempat yang disediakan untuk sholat secara permanen di situ sholat berjamaah. Maka itu masjid yang dikenal sekarang masjid ya. Dan itu maksudnya, itu maksud secara syar'i 3 itu. Adapun secara bahasa masjid adalah mawadhi'us sujud, tempat untuk sujud. Ya begitu. Ya. Adapun musalla, maka musalla tempat yang temporary saja untuk sholat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha disunnahkan di musalla, bukan di masjid. Di musalla, dan musalla itu bisa tempat yang luas seperti lapangan, parkiran mall dan semisal itu musalla. Itu yang disebut musalla. Itu makna musalla sejatinya. Gitu loh. Tidak dianjurkan di masjid kecuali mungkin ada hajat. Ya, ada hajat seperti hujan atau mungkin musuh atau apa misalnya, maka di masjid silahkan. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, maka lebih afdal di musalla, karena itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Walaupun perempuan, maka yang mengkhususkan masjid tertentu untuk perempuan. Perempuan semua di sana. Maka ini nggak baik. Karena Nabi SAW di zaman Nabi perempuan banyak, tapi semua ngumpul kok di lapangan untuk sholat Id, ya nggak? Jadi nggak mengkhususkan di masjid terbuka supaya tertutup supaya perempuan nggak kelihatan. Nggak, di zaman Nabi itu perempuan itu juga di lapangan, bahkan yang haid, ya kan? Itu diperintahkan untuk ayo segera ke lapangan, ke musola gitu untuk menghadiri khutbah Id. Disunahkan, ya gitu. Sampai Rasulullah SAW pernah setelah selesai khutbah Id, beliau kemudian datang ke barisan perempuan untuk menceramahi perempuan, menunjukkan apa nggak masalah, walaupun mungkin kelihatan nggak masalah. Justru yang mengeksklusifkan untuk perempuan saja di masjid itu malah justru kurang tepat. Khotibnya siapa? Perempuan juga atau laki-laki? Ustadz. Serem banget nih, mama semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi khutbah kan nggak wajib dengerin khutbah Id, itu nggak wajib. Lagi khutbah, ya udah main perempuan kan? Udah. Belum mulai pasar udah pasar. Perempuan kan kelemahannya di ini. Kalau kajian tuh perempuan kelemahannya di ini. Walaupun rajin nyatet, sekali udah ngobrol terus mama tuh. Apalagi nenek-nenek. Itu kita ngomong, kita ceramah disaut-sautin sama nenek-nenek tuh. Iya, nenek-nenek tuh. Kalau bapak-bapak tenang, anteng, khusyuk, sujud dia sampai tidur sujud dia. Bapak-bapak tuh, antum tuh, ya. Kelemahan di situ, kelemahan laki-laki di mata, kelemahan perempuan di mulut. Dilihat di kajian, laki-laki suka ngelihat hal-hal yang haram, mata, laki-laki itu mata namanya. Makanya pas kajian tutup. Aku ngeliat aurat ustadz atau gimana tuh. Kalau perempuan ngomong mulu, udah nggak suka sama
ustadznya udah nggak seru lagi, ngomong masalah harga, masalah tetangga dan seterusnya. Berawal dari apa kabar dari situ, itu lanjutnya jauh banget. Iya. Kalau ikhwan kan masya Allah tenang, khusyuk. Iya. Tidur, ngangguk-ngangguk, ketahuan tidur, bangun. Iya, ikhwan kayak gitu. Ditanya belaga pilon, bukan saya yang ditanya. Nggak bisa jawab, dibilang maklum Ustaz, tadi habis tidur afwan Ustaz gitu. Ikhwan, ya. Taib. Ustaz mohon nasihatnya untuk laki-laki yang sholat ke masjid memakai sarung, namun merek sarungnya berada di bawah bagian belakangnya. Ana dong berarti. Karena mengganggu jemaah yang sholat di belakang. Ini siapa yang nanya nih? Hah? Siapa yang nanya? Ini ikhwan yang nanya nih. Antum nggak ada waktu lain apa untuk nyindir ana? Hah? Pertanyaan kedua, oke, satu dulu. Ikhwan gini, masalah pakai sarung dengan ada merek di belakang itu, sebenarnya memang sarung itu pada asalnya kan ada tumpal. Jadi sarung itu kan batik, sarung itu ada namanya tumpal. Sarung berupa batik atau batik sarung batik atau sarung pada umumnya ada namanya tumpal. Tumpal itu memang secara estetika itu di bagian belakang. Mau bagi tumpal cuma garis-garis atau kembang, bunga, biasanya kadang-kadang ada nama merek di belakangnya. Iya, yang terukir kayak ini ada merek atau ini di masjid, takutnya promo nanti. Jadi ada merek di belakangnya. Kalau misalnya itu dimaksudkan memang pemilik atau pemakai sarungnya maksudnya adalah untuk jualan, maka haram karena dia jualan di masjid. Kalau maksudnya untuk pamer itu juga haram karena takutnya dia sombong dengan itu. Ya, misalnya mereknya ternama gitu misalnya. Kalau mereknya nggak ternama, misalnya merek apa, apa sih yang nggak, iya, ya gitulah pokoknya. Ya Abraha, mereknya Abraha, ya kan? Karena ada merek gajah duduk ya, terinspirasi dari itu, gajahnya duduk terus, nggak mau ke Mekah, nggak mau ke Ka'bah, mau ke sana Abraha gitu. Mereknya Abdul Muthalib misalnya. Ya kalau memang masih promo nggak boleh, atau masih pamer karena sarung mahal atau gimana, maka juga jangan. Tapi kalau memang karena kebiasaan, maka ini dikembalikan kepada uruf. Sama seperti ini seperti ini apa namanya, karpet. Di zaman Nabi nggak ada karpet ini. Dan karpet memang nggak pakai brand, nggak ada nama. Tapi kadang-kadang karpet kan kayak di Madinah, di Mekah itu kan apa motifnya bunga. Makanya ada sebutan karpet Raudhah, karpet Madinah dan seterusnya kan. Itu kan motifnya bunga. Iya. Nggak ada motif sawah gitu, nggak ada motifnya bunga. Iya. Itu kan kalau uruf zaman sekarang itu hal yang biasa. Sehingga kalau udah biasa ya udah nggak usah dianggap, nggak ada hukum apa-apa lagi, udah biasa bagi uruf kita. Maka di Indonesia memang kadang-kadang ya namanya tumpal belakangnya ada brand kadang-kadang. Ada bunganya, ada apa tumpal kembang atau apa gitu kan. Itu biasa, maka ini dikembalikan kepada uruf saja biasa. Kalau memang terganggu, sebenarnya gangguan tuh banyak, bukan hanya di sarung. Di sejadah pun gangguan banyak. Ya enggak? Sejadah kan bunga-bunga walaupun enggak pakai brand. Jadi jangan salahkan brand doang, salahkan bunganya juga. Misalnya sejadah kan ada bunga-bunga tuh. Kadang ada Ka'bah, ada apa dan seterusnya. Kalau memang enggak mengganggu konsentrasi, maka mungkin ganti sejadah atau ganti karpet. Tetapi kan itu udah menjadi uruf biasa di kita gitu loh. Ya enggak? Kecuali kalau memang di situ ada gambar makhluk atau serupa dengan makhluk hidup, maka baiknya hilangkan kalau itu. Kadang beberapa sejadah itu ada. Beberapa sarung anak, sarung bocil itu memang pakai apa Ultraman, apa bukan Ultraman sih itu dulu ya. Sekarang apa ya? Upin Ipin. Enggak tahu apa ada, pokoknya ada gambar-gambar kartun-kartun gitu. Nah, itu enggak boleh. Itu jelas nggak boleh ini karena gambar kartun, ya, atau gambar wayang misalnya itu nggak boleh karena ada makhluk hidupnya gitu loh. Wayang yang kayak gini-gini loh, apa nih, yang gembul-gembul gitu loh, nggak semar, iya semar, ya, atau lainnya, maka itu nggak boleh. Atau gambar anak kecil pakai peci, ada mukanya itu nggak boleh karena itu udah makhluk hidup digambar gitu kan. Juga di sejadah. Kadang-kadang tumpukan bunga itu membentuk muka setan. Iya, jadi pas loh kok ada muka saya gitu kan. Gitu kan. Setan dong berarti. Nah, jadi yang seperti ini hindari. Ada beberapa orang kayak bikin sejadah seperti itu.
bentuknya tuh kalau dipikir-pikir kok kayak mata ya. Ada mata, terus ada mulutnya juga, jadi serem. Itu jadi ingat, kita kayak sholat tapi ada setan di sini gitu loh. Jadi yang seperti ini hindari. Ya tapi kalau bunga mau biasa secara urf seperti ini maka insya Allah nggak apa-apa mudah-mudahan ya. Seperti itu. Pertanyaan dan juga kita udah nggak bisa ngatur orang sekarang gimana? Misalnya orang di depan kita pakai sarung, belakangnya mereknya BHS misalnya, gangguin aja nih, terus ditutup dipilok sama dia atau gimana? Nggak bisa lah. Ya udah, jangan lihat situ udah, gitu. Udah nggak bisa, udah seperti nggak bisa, ya. Udah nggak bisa kita ngatur orang sekarang nggak bisa. Sebagaimana juga jemaah seperti ini, bunga-bunga seperti ini nggak bisa diatur. Itu dari DKM, ya. Pertanyaan kedua, kapan waktunya zikir pagi? Jika setelah salat subuh langsung diadakan kajian sampai waktu syuruk. Tuh kan protes lagi kan? Ya kan? Siapa sini? Masa pakai sarung protes, sama isi kajian juga protes. Antum bisa sambil zikir, ya. Kajian sambil antum zikir bisa, asal suaranya jangan gede-gede bisa. Ya, jangan gede-gede dan juga kalau bisa jangan di depan ustadznya karena tersinggung ustadznya. Ustadznya ngomong, antum ngomong juga. Kayak nantangin, antum nantang antum gitu kan, gak enak. Jadi diam-diam aja, biasa aja, subhanallah bihamdi subhanallah. Biasa aja gitu. Itu bisa sambil kajian bisa. Yang nggak bisa ana malah justru ana yang harus komplain diri. Ana yang nggak bisa. Nggak mungkin ana ngajar sambil zikir pagi petang, nggak bisa. Nah, bagi yang memang dia tidak melakukan zikir pagi petang ketika kajian, setelah selesai sholat syuruk nanti antum zikir pagi petang di jalan bisa. Kata Syekh Abdul Razak dalam Fiqh Al-Adhiyah wal Adhkar, kalau zikir pagi petang, kalau zikir pagi setelah sholat subuh, setelah zikir subuh, zikir pagi itu sampai waktu syuruk. Nah itu waktunya tuh asalnya. Kemudian zikir sore petang setelah asar sampai waktu maghrib, itu waktu aslinya. Namun bagi yang tidak berkesempatan, entah lupa atau ada hal lain yang tidak membuat dia memungkinkan untuk zikir pagi petang, maka dia boleh kalau pagi ya setelah dia mampu aja, setelah berluang aja. Sekarang misalnya udah lewat syuruk, boleh zikir pagi. Dan zikir petang kalau sorenya nggak bisa, maka dia ba'da maghrib bisa. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau. Ya begitu ya. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di malam kesekian, mungkin tanggal berapa? Tanggal 3 mungkin. Insyaallah ketemu lagi untuk membahas lanjutan dari fiqih i'tikaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.